siap-siap ya. Siap-siap. Oke, 1. Oke, pelan-pelan. 2. Oke, nikmat. 3. 3. 4. 5. 5. Oke, sekarang saya mau ngasih instruksi sesuai apa yang saya katakan. Kalau apa yang saya ucapkan cepat, maka ritme gerakannya juga cepat. Siap ya teman-teman ya? Siap ya? Oke. 1. 2. Kepala kah? 3. 4. 5. 2. 4. 5. Geleng luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Memang ya luar biasa teman-teman, ini sampai geleng-geleng. Ya udahlah 1 2 3 yang penting muter-muter kayak tinatun. Teman-teman, mudah-mudahan dengan aktivitas tadi tangan-tangannya semakin luas sehingga banyak karya yang dihasilkan dari kedua tangan ini. Dan juga kepalanya juga semakin luas sehingga nanti pikirannya semakin encer dan siap menghadirkan konten karya bisnis dari ide-ide cemerlang teman-teman semua. Maka dari itu kita akan bersiap untuk memasuki sesi breakout room dan saya akan jelaskan kembali terkait ground rules dari sesi role play. Oke, disimak baik-baik karena saya yakin teman-teman juga sudah membaca. Saya hanya ingin kembali mengingatkan agar teman-teman benar-benar memahami dari sesi ini. Di sesi selanjutnya dalam sesi role play kita akan bermain peran yang mana nanti teman-teman akan mengeksplorasi kondisi, situasi, kejadian realistis dengan berinteraksi dengan siswa lainnya secara terkelola untuk menambah pengalaman. Oke, jadi ada interaksi dari situasi dan juga kondisi. Nah, mekanismenya seperti apa teman-teman? Oke, mekanisme permainannya seperti apa? Oke, silakan kembali dipahami mekanisme permainannya. Pertama, fasilitator memberikan dorongan kepada siswa untuk mengadakan perubahan demi mencapai tujuan. Oke, jadi kita ada goals dan fasilitator akan memberikan stimulus agar teman-teman mau mengadakan perubahan, mau berubah, change. Oke, tahap ini akan dimaksudkan untuk memberikan motivasi agar siswa tertarik pada masalah dan ini penting agar permainan role play-nya bisa mencapai keberhasilan. Oke. Kemudian poin yang kedua. Ibu ngapain sih? Poin yang kedua ya. Nah, peserta akan dibagikan peran yang akan dimainkan dalam praktek role play. Jadi ada peran-perannya nih. Siap-siap main peran, kayak main teater lah ya. Jadi ada peran-perannya, tinggal nanti dijiwai, dinikmati setiap peran yang teman-teman dapatkan. Kemudian peran yang dimainkan apa aja nih perannya? Ada pemerintah, oke, pemerintah, NGO, kemudian juga ada akademisi, yang keempat pengusaha, dan yang kelima media, kemudian komunitas, dan masyarakat adat. Oke, silakan dicek baik-baik kira-kira kalau saya jadi pemerintah gimana ya? Kalau saya jadi akademisi gimana ya? Kalau saya jadi pengusaha, wah kayak Mas Arifal tadi. Gimana ya? Kalau saya jadi orang media gimana ya? Nah sekarang juga udah mulai bisa brainstorming, membayangkan peran demi peran agar teman-teman bisa benar-benar menikmati dan menjiwai peran. Sayangnya dari 7 peran itu teman-teman hanya berhak memilih 1 peran saja. Oke, memilih 1 peran saja yang akan dimainkan. Wah, silakan bayang-bayang nih ya, peran apa nih yang akan saya pilih. Sip ya, itu 2 aturan pertama. Sekarang saya bersiap menjelaskan kembali mekanisme yang ketiga. Oke, dicatat kalau perlu dan benar-benar difahami setiap detail dari mekanisme role play-nya. Nah, setiap kelompok fasil berarti di breakout room akan dibagi menjadi 2 putaran diskusi. Oke, 2 putaran diskusi. Per putaran, 1 putaran terdiri dari 5 sampai 7 peserta. Oke, 1 putaran terdiri dari 5 sampai 7 peserta.
Kemudian akan berdiskusi mengangkat tema yang telah ditentukan selama 30 menit. Jadi siap-siap akan ada diskusi sesuai tema yang diangkat selama 30 menit. Oke, itu aturan main yang ketiga. Bersiap untuk aturan main yang keempat. Seluruh peserta diwajibkan memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya terhadap isu yang sedang dibahas sesuai dengan peran yang dipilih. Oke, jadi teman-teman akan diminta pendapatnya, pandangannya sesuai dengan peran yang dipilih dan isu yang dibahas. Paham ya? Jadi siap-siap selain teman-teman akan juga diminta berbicara, berdiskusi, berbagi dalam kelompok kecilnya masing-masing. Oke. Kemudian nomor 5. Oke, mekanisme yang terakhir yang kelima. Setelah selesai sesi diskusi, fasilitator diharapkan memberi kesempatan kepada peserta yang tidak bertugas untuk memberikan umpan balik. Artinya, jika ada di antara teman-teman yang nanti tidak bertugas, tidak mendapatkan peran saat role play, nanti akan punya peran memberikan feedback. Oke, memberikan umpan balik, masukan input kepada peserta lain. Oke teman-teman, oke, saya ingin cek nih dari 5 mekanisme yang sudah kembali saya utarakan. Apakah teman-teman sudah jelas? Kalau sudah jelas tolong berikan jempolnya ke layar kamera. Ini batch 2. Oke. Kembangkan bakat minat temanya. Sip. Saya sudah melihat teman-teman sudah clear terkait dengan mekanismenya, dengan peran-perannya, dengan aturan dan alur mainnya. Berarti nanti sesaat lagi setelah masuk ke breakout room teman-teman tinggal mengikuti arahan dari fasilitator. Agar sesi ini juga nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan sesuai rencana kita, kami juga informasikan jika di room ini masih ada Bapak Ibu guru, kami mohon untuk segera berpindah kepada room khusus untuk Bapak Ibu guru. Silakan. Yang masih ada Bapak Ibu gurunya, boleh langsung berpindah ruangan Bapak Ibu guru ke Zoom khusus guru. Yang tentunya linknya berbeda. Oke, mari kita hitung bersama-sama dan mari kita bantu Bapak Ibu guru berpindah dalam hitungan. 5, 4, 3, 2, 1 pindah. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berpindah ke ruangan khusus guru dengan aktivitas berbeda tentunya. Oke teman-teman, kita gaungkan kembali jargon acara kita dan jargon SMK dengan serempak, dengan kuat. Siap ya? Oke. SMK Leadership Camp Batch 2 tahun 2021. Di SMK vokasi kuat. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, tiba waktunya Anda menjadi orang berbeda dengan peran yang sudah Anda pilih. Kita akan bersiap untuk masuk ke breakout room masing-masing dan tunggulah peran Anda.